Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rafika Tahir, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Buol. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan praktik coaching dengan rekan sejawat dengan menggunakan alur Tirta. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu Tuti? Alhamdulillah baik Bu. Baik, oke. Ibu Tuti, dari raut wajahnya Ibu Tuti ini, sepertinya ada yang ingin diceritakan atau ada yang ingin Ibu Tuti berbagi sama saya. Mungkin ada yang ingin Ibu ceritakan hari ini dalam kegiatan coaching kita? Ya, seperti yang Ibu lihat dari raut wajah saya, memang sebenarnya ada yang mau saya ceritakan. Makanya saya minta bantuan sama Ibu. Di mana masalah yang saya dapat dalam kelas. Oh, gitu ya, masalah dalam kelas. Kira-kira apa itu masalahnya Ibu Tuti di dalam kelasnya Ibu? Begini Bu, dalam kelas itu saya kan biasa memberikan tugas kelompok pada siswa, di Iya. mana ada sebagian siswa yang tidak mau mengerjakan tugasnya, tugas kelompoknya. Maksudnya dia tidak aktif dalam tugas kelompok, selalunya temannya yang dia suruh mengerjakan tugas, sementara dia cuman bermain, begitu Bu. Oh, begitu ya. Oke. Berarti intinya ini dalam kelasnya Ibu ada siswa yang kalau dikasih kerja kelompok begitu tidak mau istilahnya ikut saling bekerja sama, maunya tahu beres begitu ya istilahnya. Oke. Dari percakapan kita hari ini kira-kira tujuan apa yang Ibu Tuti ingin dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Ya, yang saya harapkan dari percakapan kita ini di mana bagaimana saya bisa menangani siswa saya yang seperti ini. Maksudnya dia bisa aktif dalam mengerjakan tugas-tugas di kelompok bersama teman-temannya, bukan cuman beberapa orang saja yang mengerjakan tugas, tapi dia juga ikut dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok yang saya berikan, begitu Bu. Oh, oke. Baik, berarti Ibu Tuti ingin dapat upaya yang bisa Ibu lakukan ya terkait percakapan kita hari ini. Tujuannya bagaimana siswa yang Ibu tadi yang kurang ingin berkolaborasi atau bekerja sama dalam kegiatan kerja kelompok nantinya bisa jadi lebih aktif dalam kegiatan. Baik, Ibu Tuti, yang ingin saya tanyakan di dalam kelas yang Ibu lakukan kerja kelompok itu biasanya dibagi berapa orang Ibu Tuti atau berapa kelompok? Ya, dalam kelas itu terkadang saya membagi dalam 4 kelompok, di mana tiap-tiap kelompok itu terdiri dari tiga siswa, begitu Bu. Oh, gitu ya. Berarti 4 kelompok dalam 3 orang dalam 1 kelompok. Berarti ada 4, 12 ya. Oke. Di dalam kelompok yang Ibu bagi itu, apakah siswa yang Ibu kelompokkan dalam satu kelompok itu disesuaikan berdasarkan kebutuhan belajarnya kah? Atau tingkat kemampuan? Atau Ibu mengelompokkan itu berdasarkan apanya seperti itu? Ya, saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan sebenarnya kemampuannya, cuman karena dalam kelas itu ada beberapa siswa yang tidak lancar membaca. Begitu, permasalahannya cuman di situ, dia tidak lancar membaca. Jadi dia ketinggalan dengan siswa-siswa yang maksudnya sudah lancar membaca. Jadi pada saat memberikan kelompok, apakah mungkin karena dia malas membaca atau bagaimana sehingga siswa tersebut malas mengerjakan tugas yang diberikan. Kadang temannya memberikan ibu si A tidak mau mengerjakan sama-sama tugasnya, begitu Bu. Oke. Berarti Ibu kelompokkan berdasarkan kemampuan sebenarnya ya. Terus sebenarnya yang Ibu lihat ini dari permasalahan kadang ada yang tidak mau ikut berkolaborasi, kira-kira akar permasalahannya di mana Ibu?
yang bisa Ibu amati seperti itu? Kenapa siswa ini tidak mau ikut bekerja sama seperti itu? Ya, dari yang saya amati dalam, kerja kelompok mereka itu, ternyata, dia ketinggalan. Begini, umpamanya saya memberikan tugas, temannya yang sudah maksudnya tingkat kemampuannya agak membacanya agak lebih, dia dia agak lambat, ini membaca. Jadi dia, pada saat dia ketinggalan, dia sudah meninggalkan, tugas yang diberikan. Dia tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tingkat permasalahannya di situ dia tidak mau melanjutkan lagi apa yang tugas yang diberikan karena ketinggalan dalam membaca atau menyimak soal yang diberikan, Bu, begitu. Oh, begitu ya. Berarti intinya sebenarnya akar permasalahannya ada pada tingkat kemampuan membacanya siswa sehingga mungkin eh, dalam kegiatan kelompok itu dia jadi istilahnya tidak mau berkolaborasi lah. Mungkin karena merasa ketinggalan dan sebagainya. Eh, dari permasalahan yang sudah Ibu amati, ada tidak langkah atau upaya yang Ibu lakukan terhadap siswa tersebut supaya ingin berkolaborasi dengan teman-temannya seperti itu? Yang Ya, sudah Ibu lakukan? ya, dari, yang saya, amati kemarin, langkah yang saya coba untuk lakukan dalam kelas itu, yaitu, memberikan tugas yang berbeda, di mana, siswa yang, kan ada beberapa siswa yang tidak lancar membaca, jadi saya kasih satu kelompok lah, siswa yang, kurang lancar membaca, kemudian saya memberikan tugas yang berbeda, di mana tugasnya itu saya bikin menarik sedemikian rupa jadi mereka ada minat untuk mengerjakan tugas tapi tujuan pembelajarannya sama. Cuman dalam pemberian tugasnya itu agak sedikit berbeda karena itulah kemampuan untuk membacanya kan berbeda, ndak sama dengan temannya yang lain. Jadi saya memberikan tugas yang sekian menarik lah supaya mereka bisa berminat untuk melakukan mengerjakan tugas begitu. Mic-nya, mikrofon. Berarti upaya yang Ibu Tuti sudah lakukan itu adalah bagaimana memberikan bahan ajar yang berbeda dari teman-temannya sesuai dengan kemampuannya, membuatnya lebih menarik seperti itu. Baik, dari langkah yang sudah Ibu Tuti lakukan seperti itu, bagaimana hasil yang Ibu lihat dari siswanya seperti itu? Ya, setelah saya melakukan langkah tersebut, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan di mana siswa yang kurang lancar membaca ini sudah mulai aktiflah mengerjakan tugas yang diberikan. Saya berikan di mana meskipun berbeda pemberian tugasnya, cuman pada saat merangkumkan tugas kelompok yang diberikan, alhamdulillah mereka sudah bisa merangkum tugas yang saya berikan begitu, Bu. Baik. Dari beberapa upaya yang sudah Ibu lakukan, ada tidak upaya yang lain yang berusaha Ibu Tuti lakukan untuk dapat meningkatkan konsentrasi atau kolaborasi siswa dalam kerja kelompok itu? Upaya yang lain saya lakukan sebenarnya cuma itu, Bu, karena kemarin itu sempat saya sempat konsultasi dengan teman-teman di sekolah, kira-kira apa yang perlu saya lakukan dalam kelas menghadapi siswa yang seperti ini. Nah, pada saat saya kolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah, muncullah ide yang seperti itu. Makanya ide itulah yang saya gunakan dalam kelas untuk bagaimana supaya gaya belajarnya meningkat, siswa yang tidak membaca ini meningkat, Bu, begitu. Baik. Ibu Tuti, ada tidak atau pernah tidak Ibu Tuti lakukan misalnya bertanya sesama rekan guru atau meminta masukan kepada rekan guru terkait dengan upaya-upaya
yang biasanya mereka lakukan yang mengalami permasalahan yang sama dengan Ibu Tuti di sekolah? Ya, itu sudah tadi yang saya katakan, Bu. Saya sudah, berkolaborasi dengan rekan guru, apalagi, guru kelas rendah ya. Karena, kebanyakan, siswa yang, belum mampu membaca ataukah kurang mampu membaca, itu biasanya ditangani oleh, guru-guru yang kelas rendah. Jadi saya, minta masukan dari guru-guru kelas rendah bagaimana cara menggunakan, metode atau strategi apa yang mereka gunakan untuk menghadapi siswa-siswa yang kurang lancar membaca, sehingga siswa-siswa yang saya hadapi dalam kelas ini yang sebenarnya sudah harusnya tahu membaca, lancar membaca, bisa membaca dengan baik, begitu Bu. Sudah dilakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait masalah yang Ibu hadapi, apalagi berkolaborasi dengan rekan guru di kelas bawah yang memang menangani siswa-siswa yang masih kurang mampu untuk membaca seperti itu. Baik, Ibu Tuti, rencana ke depannya Ibu Tuti supaya keaktifan kolaborasi dari peserta didik tersebut menjadi lebih hidup itu seperti apa? Apa yang kira-kira Ibu upayakan, langkah selanjutnya yang akan Ibu upayakan supaya siswanya Ibu ini lebih aktif dalam pembelajaran dan saling berkolaborasi seperti itu? Ya, upaya ke depan yang saya akan lakukan, di mana saya akan lebih memahami, tingkat kemampuan, murid saya dalam kelas, kemudian, saya bisa, melakukan, memberikan media atau strategi belajar yang, lebih baik lagi demi kebutuhan mereka dalam belajar. Contohnya kan tadi sepertinya enggak tahu membaca kan, contohnya seperti itu. Jadi saya bagaimana supaya, anak ini bisa minat membacanya tinggi. Jadi saya harus membuat, model belajar yang seperti apa, metode yang seperti apa yang saya gunakan sehingga, siswa-siswa yang saya, tidak tahu membaca ini bisa, lebih, giat lagi untuk membaca dalam kelas. Baik, berarti di sini yang saya sempat catat berarti Ibu Tuti sudah punya rencana 2 ini yang akan dilakukan. Satu, memahami tingkat kemampuan siswa, sama yang kedua memberi bahan ajar yang sesuai dengan kemampuannya. Dari kedua cara ini Ibu Tuti, kira-kira dalam waktu dekat ini yang akan lebih duluan dilakukan itu yang mana? Ya, yang lebih duluan kira-kira itu memahami, tingkat, pemahamannya mereka, eee, pemahamannya mereka yang mana yang mereka tidak, ketahui atau yang mereka ingin lakukan, itu yang mungkin terlebih dahulu sehingga saya bisa membuat strateginya, begitu. Apakah modelnya, begitu, Bu. Oke, baik. Berarti memahami ya, mungkin nanti bahan ajarnya menyusul seperti itu. Baik, kira-kira menurut Ibu Tuti, dalam upaya Ibu Tuti untuk menerapkan dalam waktu dekat ini mengenai tingkat pemahaman peserta didik, berapa lama waktu yang Ibu Tuti butuhkan dan bagaimana caranya supaya Ibu Tuti ini jadi lebih paham tentang kemampuan siswa? Ya, mungkin saya bisa, sekitar, 2 hari lah, 2 hari, saya bisa memahami, siswa bagaimana, saya bisa mengetahui siswa dengan memberikan, refleksi atau, pertanyaan-pertanyaan ataukah saya memberikan gambaran-gambaran, supaya mereka bisa, "Oh, harus seperti ini ternyata," saya berikan kepada siswa supaya mereka bisa lebih paham lagi dalam membaca, gitu. Baik, dalam 2 hari ya. Baik, Ibu Tuti, dari semua proses percakapan kita hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita? Bagaimana perasaannya Ibu setelah kita melakukan percakapan ini mengenai permasalahan yang sedang Ibu hadapi di kelasnya? Ya, setelah saya bercerita banyak tentang, apa yang saya alami dalam kelas, apa yang saya alami dengan siswa-siswa saya dalam kelas, rasanya seperti lega,
nggak ada lagi yang menumpuk dalam hati. Jadi semuanya saya sudah ceritakan sama ibu. Jadi kemudian saya bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi yang saya akan lakukan ke depan seperti apa tanpa harus mau bagaimana. Jadi sudah ada solusi yang saya bisa lakukan ke depannya, Bu, begitu. Oke. Baik Ibu Tuti, nanti kita berjumpa lagi. Kita sama-sama mencoba untuk melihat progres yang sudah Ibu lakukan terkait rencana yang akan Ibu lakukan terhadap peserta didiknya. Baiklah Ibu Tuti, sepertinya waktu kita sudah habis. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat segera Ibu realisasikan dan kita ketemu lagi selanjutnya Ibu Tuti. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya Ibu yang diberikan. Ya, terima kasih Bu Tuti. Demikianlah tadi video praktik coaching yang saya lakukan dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.